Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wardah Roma Anissa dengan NPM C1 C0231108. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang isu seputar konsolidasian bab 8 akuntansi keuangan lanjutan yang diampu oleh Ibu Indah Oktari Wijayanti. Nah, di bab 8 kali ini kita akan membahas bagaimana terdapat berbagai permasalahan atau isu khusus yang sering muncul dalam praktik penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Intinya tidak semua situasi konsolidasi sederhana seperti induk dan anak itu 100% kepemilikan. Ada kondisi kompleks yang memerlukan penyesuaian secara khusus dalam penyajian dan perhitungan laporannya. Nah, isu pertama yaitu misalnya perubahan kepemilikan saham tanpa kehilangan kendali. Ketika entitas induk menambah atau mengurangi saham pada anak perusahaan tanpa kehilangan kendali, transaksi tersebut tidak dianggap sebagai pelepasan atau akuisisi yang baru, melainkan hanya transaksi ekuitas saja. Artinya, tidak ada pengakuan laba atau rugi konsolidasi. Hanya terjadi perubahan proporsi kepemilikan antara entitas induk dan non-pengendali, dan selisih antara nilai yang diterima atau yang dibayar dan perubahan pada kepemilikan non-pengendali dicatat langsung ke ekuitas perusahaan induk. Kita masuk ke contohnya. Oke. Contoh pertama, PT Induk memiliki 80% kepemilikan saham PT Anak. Kemudian PT Induk membeli 10% lagi nih dari pihak non-pengendali, sehingga kepemilikan PT Induk menjadi 90%. Selisih antara harga beli saham dan nilai buku porsi non-pengendali dicatat sebagai penyesuaian ekuitas, bukan laba atau rugi. Nah, jurnalnya yaitu ekuitas non-pengendali atau NCI pada kas atau investasi anak dan selisih transaksi ekuitas. Ini jurnal yang dicatat. Apabila perusahaan induk sudah memiliki porsi kepemilikan perusahaan anak sebesar 80% dan menambah lagi nih porsi kepemilikan induk ke anak sebesar 10%, maka hal tersebut akan dicatat sebagai penyesuaian untuk ekuitas induk, bukan masuk ke laba atau rugi. Nah, isu yang kedua, kehilangan kendali atas anak perusahaan. Jika entitas induk menjual sebagian besar saham sehingga tidak lagi memiliki kendali, maka yang terjadi adalah anak perusahaan tidak lagi dikonsolidasikan. Atau laporan keuangannya terpisah sendiri-sendiri karena dia bukan bagian dari satu grup perusahaan yang sama. Lalu, induk harus mengakui laba atau rugi pelepasan berdasarkan selisih antara hasil penjualan dan nilai tercatat neto aset bersih perusahaan anak. Langkah-langkahnya yang pertama kita lakukan yaitu hentikan pengakuan seluruh aset, liabilitas, dan non-pengendali perusahaan anak. Yang kedua, akui nilai wajar investasi yang tersisa jika masih punya sebagian saham. Dan yang ketiga, akui laba atau rugi pelepasan ke laporan laba ruginya. Nah, contoh jurnalnya atas kondisi tersebut yaitu kas atau piutang, penjualan anak, investasi pada anak, nilai wajarnya, aset anak, nilai bukunya,
Kepentingan non pengendali dan yang terakhir diakui laba atau rugi. Laba atau rugi pelepasan anak. Nah, ini adalah contoh jurnalnya apabila kondisi tersebut terjadi atas transaksi pelepasan anak dan tidak ada hak atas pengendalian lagi. Intinya, konsolidasi berhenti pada tanggal kehilangan kendali tersebut dan investasi sisa jika ada selanjutnya dicatat dengan metode ekuitas tergantung niat kepemilikannya. Nah, lanjut ke isu ketiga. Laporan keuangan dengan periode yang berbeda. Kadang entitas induk dan entitas anak memiliki periode pelaporan yang tidak sama atau berbeda. Misalnya, induk menutup buku tahun 31 Desember, sementara anak menutup pada 30 September. Solusinya, anak boleh tetap menggunakan periode berbeda maksimal selisih 3 bulan. Tetapi, laporan anak harus disesuaikan dengan transaksi yang material yang terjadi antara akhir periode anak dan periode induk. Penyesuaiannya bisa berupa transaksi besar seperti penjualan, terjadinya akuisisi, pembayaran utang besar, dan sebagainya, serta pembagian dividen setelah tanggal laporan anak. Contohnya, jika anak punya laporan per 30 September dan induk 31 Desember, maka data Oktober sampai dengan Desember dari anak perlu disesuaikan secara proporsional dalam konsolidasi. Tujuannya agar laporan konsolidasi tetap konsisten nih secara waktu dan menggambarkan kondisi grup usaha secara tepat. Nah, kita lanjut ke isu selanjutnya, yaitu mata uang pelaporan yang berbeda. Jika entitas anak beroperasi di negara lain dan menggunakan mata uang atau kurs yang berbeda, laporan keuangannya harus dikonversi ke mata uang pelaporan induk, misalnya rupiah nih. Langkah konversinya yang pertama yaitu aset dan liabilitas. Disajikan dengan kurs penutupan atau closing rate. Pendapatan dan beban disajikan sejumlah kurs rata-rata selama periode berjalan, dan selisih yang timbul dicatat di komponen ekuitas lain, yaitu selisih kurs penjabaran laporan keuangan. Nah, jurnal penyesuaian yang dibutuhkan saat adanya selisih yang timbul terjadi, yaitu penyesuaiannya nggak muat ya, kita hapus dulu. Nah, selisih ini kita sajikan di jurnal penyesuaian. Selisih penjabaran mata uang asing pada akun ekuitas atau cadangan penjabaran. Akun ekuitas atau cadangan penjabaran. Nah, perbedaan kurs ini tidak mempengaruhi laba rugi secara langsung, tetapi disajikan dalam order comprehensive income hingga anak dilepas. Isu selanjutnya, anak perusahaan dengan kerugian. Jika anak perusahaan mengalami kerugian yang besar atau hampir pailit nih, induk tetap harus mengonsolidasikan seluruh kerugian yang ditanggung oleh perusahaan anak, termasuk bagian milik kepentingan non-pengendali. Meskipun bagian non-pengendali menjadi negatif. Artinya, non-pengendali bisa menunjukkan saldo negatif di ekuitas konsolidasian. Tidak harus melulu saldo positif. Kalau misalnya perusahaan anak mengalami kerugian besar, tetap diakui dan disajikan secara tepat dan sesuai bahwa non-pengendali menunjukkan saldo yang negatif.
hanya jika induk tidak berkewajiban menanggung rugi lebih lanjut. Bagian rugi setelah itu dapat dialihkan sepenuhnya ke induk. Contohnya, jika non-pengendali memiliki 30% saham dan total ruginya yaitu 1.000, maka kerugian entitas induk yaitu 700 dan kerugian non-pengendali yaitu 300. Walaupun rugi, tetap harus disajikan secara proporsional dalam laporan konsolidasian. Nah, isu selanjutnya, entitas asosiasi dan ventura bersama. Selain anak perusahaan, induk juga dapat memiliki investasi pada entitas asosiasi yang berpengaruh signifikan atau ventura bersama. Ciri-cirinya, ini tidak akan dikonsolidasikan secara penuh, diakui dengan metode ekuitas, yang berarti investasi awal dicatat sebesar harga perolehan, dan nilai investasi kemudian disesuaikan dengan bagian laba rugi dari entitas tersebut. Contoh jurnalnya nih, jika induk memiliki 40% saham asosiasi dari bagian laba 100 juta, maka pencatatannya itu tetap seperti ini. Investasi pada asosiasi pada pendapatan dari asosiasi sebesar 100 juta. Nah, intinya metode ini menunjukkan pengaruh ekonomi tanpa pengendalian penuh. Nah, isu selanjutnya yaitu kombinasi bisnis bertahap atau step acquisition. Jika induk sudah memiliki sebagian saham anak dan kemudian membeli lagi hingga memperoleh kendali, maka terjadi kombinasi bisnis secara bertahap. Perlakuan akuntansinya yaitu, pertama, nilai investasi lama diukur kembali pada nilai wajarnya saat memperoleh kendali atas anak tersebut. Lalu yang kedua, selisih antara nilai wajar dan nilai buku investasi lama diakui sebagai laba atau rugi. Lalu yang ketiga, dilakukan pencatatan akuisisi seperti biasa, seperti alokasi aset, goodwill, franchise, dan sebagainya. Contohnya, induk awalnya punya 30% saham PTB, lalu membeli lagi nih 40% hingga total kepemilikan perusahaan induk ke anak yaitu 70% dan memperoleh kendali atas anak. Ya. Nah, investasi 30% lama diukur ulang lagi dengan nilai wajar pasar saat ini dan selisihnya diakui ke laba rugi. Nah, kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu penyusunan laporan keuangan konsolidasi tidak selalu sederhana. Ada banyak isu seperti perubahan kepemilikan, perbedaan mata uang atau kurs, hingga anak yang merugi. Prinsip utamanya yaitu laporan konsolidasi harus tetap mencerminkan kondisi ekonomi grup secara wajar, seolah-olah seluruh entitas tersebut adalah satu perusahaan tunggal. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.